Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk melakukan pembelajaran, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya yang mana masih membahas seputar hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq ke kota Yathrib atau kota Madinah. Di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan bagaimana keduanya keluar dari Gua Thur setelah dinyatakan aman kondisi tersebut. Kemudian setelah itu melakukan perjalanan dan hal ini diketahui ternyata oleh salah seorang tokoh kaum kafir Quraisy yaitu Suraqah. Namun dengan izin Allah ternyata Suraqah ini ia menyatakan diri untuk menyembunyikan perjalanan atau hijrahnya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar ke kota Yathrib. Seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kakak akan melanjutkan. Oleh karenanya kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya di halaman ke-119 teman-teman. Nah, bagian sini. Baik, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad beserta Abu Bakar melakukan perjalanan, ternyata keduanya singgah atau beristirahat dahulu di Quba. Kurang lebih tepat pada hari Senin, yaitu tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, di sini kesimpulan utamanya yaitu bahwasanya di Quba ini bertemulah Nabi Muhammad SAW beserta beberapa sahabat yang masih sedang melakukan perjalanan. Seperti halnya siapa Kak? Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Ya, jadi mereka bertemu di Quba. Adapun di Quba ini ketika Nabi Muhammad beserta para sahabat singgah, maka Nabi Muhammad SAW beliau mendirikan sebuah masjid. Ya, walaupun terlihat sederhana, namun tentu masjid ini menjadi sejarah yang mungkin nantinya teman-teman ketika kita semua umroh maupun haji kita akan melihat ya bagaimana Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali Nabi Muhammad SAW dirikan. Ya, jadi masjid ini masih ada sampai sekarang. Kurang lebih kakak tampilkan. Masjid Quba. Nah, ini. Nah, inilah gambaran Masjid Quba. Seperti ini, warnanya putih. Ya, dan inilah masjid yang pertama kali Nabi Muhammad SAW bangun ketika atau saat perjalanan hijrah ke kota Yathrib. Seperti itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Nabi Muhammad beserta para sahabat kurang lebih singgah ataupun beristirahat di Quba ini selama 4 hari. Ya, seperti itu. Ya, adapun selanjutnya yaitu ketika perjalanan beliau melanjutkan kembali perjalanannya setelah 4 hari singgah di Quba. Kemudian setelah itu sampailah di sebuah desa di lembah Ranuna, desa Bani Salim. Di sini ada teman-teman, bisa dilihat bagian ini. Jadi ketika sampai di sebuah lembah Ranuna, yaitu desa Bani Salim, beliau mengajak para sahabat yang bersama-sama sedang melakukan hijrah dengan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, untuk melakukan sholat Jumat. Dan inilah sholat Jumat pertama kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad beserta para kaum muslimin. Ya, sehingga setelah selesai, lalu beliau melanjutkan perjalanannya hingga sampai di kota Yathrib.
Ya, adapun Kak, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sampai di kota Yatsrib, di mana tinggalnya dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak tawaran dari orang-orang Madinah agar tinggal di kota Yatsrib. Namun Nabi Muhammad SAW tidak menerimanya langsung. Beliau akan tinggal atau singgah bersama orang Madinah yang sesuai dengan kemauan untanya. Jadi untanya ini disuruh berjalan, ya, kemudian sampai untanya berhenti di rumah siapa. Ya, maka ketika untanya berhenti di tempat tersebut, di rumah tersebut, maka Nabi Muhammad SAW akan tinggal di rumah tersebut sampai kapan Kak? Sampai rumah yang dibangun oleh para kaum muslimin Madinah, yaitu khususnya untuk Rasulullah, jadi beberapa hari agar tinggal atau singgah di rumah tersebut. Nah, akhirnya unta yang menunggangi Nabi Muhammad SAW ternyata berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu yang mana orangnya sangat sederhana. Ya, beliau juga merupakan tentunya salah seorang Ansor, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam atau menyatakan diri untuk masuk Islam, kemudian juga menjadi bagian dari orang-orang yang membantu. Adapun Kak, bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Tentu kaum Madinah atau masyarakat Madinah pada saat itu mereka sangat open, sangat terbuka, sangat menerima tamu-tamu dari Mekah untuk tinggal di rumah mereka. Seperti itu. Adapun setelah sebelumnya kota tersebut bernama Yatsrib, maka tidak lama kemudian maka diubahlah menjadi Madinatun Nabi, yaitu kotanya para nabi. Kemudian setelah berselang beberapa tahun kemudian diganti atau diubah kemudian Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Dan adapun hingga hari ini maka kita sebut dengan Madinah, yaitu Madinah, bisa Madinatul Munawwarah atau Madinatun Nabi. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Mekah yang orang-orang ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka disebut dengan muhajirin. Sedangkan orang-orang yang menolong orang-orang Mekah, yaitu membantu, menyediakan tempat tinggal dan lain sebagainya, mereka disebut dengan orang-orang Ansor, dan mereka orang-orang yang tinggal di Madinah. Seperti itu. Sehingga hal ini dikarenakan ada orang Madinah dan orang Mekah atau disebut orang muhajirin dan kaum Ansor, maka hal yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu mempersatukan mereka semua. Mempersatukan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Mempersatukan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor. Ya. Untuk apa Kak? Tentu hal ini untuk mengikat ya batin mereka, kemudian diri-diri mereka, ya, sehingga terikat, sehingga persaudaraan mereka itu lebih melekat di antara keduanya, di antara masyarakat Madinah maupun masyarakat Mekah, seperti itu, sehingga terjadilah ikatan masyarakat yang kuat, yang bagus, ya tentu semangat persaudaraan yang sangat baik. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persaudaraan mereka itu bagaikan persaudaraan dengan saudara kandung sendiri. Bayangkan, mereka bukan orang-orang yang sedarah atau satu kandungan dan lain sebagainya, namun persaudaraan mereka antara orang muhajirin dan orang-orang Ansor ini bagaikan saudara kandung. Masya Allah. Inilah upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali setelah sampai di kota Yatsrib. Adapun hal lain yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu membuat piagam Madinah. Untuk apakah fungsinya piagam Madinah itu? Seperti undang-undangnya kalau untuk saat ini. Tujuannya atau Pancasilanya untuk saat ini, tujuannya yaitu di sana kan di Madinah itu masih ada beberapa orang Yahudi. Nah, disinilah dibuatnya perjanjian bagi agama-agama yang lain, yaitu terutama orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi piagam Madinah ini atau perjanjian ini yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tentu
untuk memerdekakan setiap golongan maupun setiap agama. Sehingga tentu hal ini sangat terkenang dan terkesan bagi para sahabat. Upaya Nabi Muhammad SAW saat melakukan hijrah. Kemudian tentu Madinah ini sebagai pusat perkembangan yang nantinya sampai ke seluruh Jazirah Arab maupun keluar itu dimulai dari kota Madinah. Sehingga hal ini sangat terkenang dan terkesan. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah ini salah satu kalender hijriyah. Jadi teman-teman ketika sering mendengar hijriyah, wah sekarang tahun berapa nih? Sekarang tahun 1442 hijriyah. Kenapa sih? Karena hijriyah ini salah satunya yaitu sebagai upaya untuk mengingat bahwasanya bagaimana perjuangan para sahabat, begitupun dengan Nabi Muhammad SAW saat melakukan hijrah ke kota Yastrib. Dan inilah asal muasal perkembangan Islam ke seluruh penjuru dunia, yaitu dimulai dari kota Yastrib. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Kakak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah maupun kurang tepat. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.